Oke, jadi baru-baru ini jagat militer X alias Twitter soal KF21 dan Indonesia lagi panas-panasnya nih. Bukan karena kena rudal ya, tapi karena sebuah postingan kontroversial dari akun bernama @kdefenseinsight. Kalau kita lihat namanya Huarang Bos. Nah, admin sih kurang tahu ya dia siapa, tapi ngelihat dari rekam jejak postingannya, dia mungkin orang Korea dan sering membahas militer, industri pertahanan, dan geopolitik Korea. Dan akunnya pun lumayan rame bos, jadi mungkin dia adalah seorang pengopini atau analisis independen pertahanan asal Korea Selatan. Nah, di sini dalam postingannya yang bikin gemes, beliau buat klaim yang lumayan keras soal hubungan Korea Selatan Indonesia di proyek jet tempur KF21 Boramae bos. Dan isinya kurang lebih begini nih, bisa kalian baca sendiri. South Korea is drawing a hard line on Indonesia. No loans for Indonesia, 7.5% KOSER. No loans for KF21 purchase. No in-kind payments. Zero commissions for Indonesian politician. Cash only, no kickbacks. Nah, ini kalau diterjemahkan bebas, kurang lebih maksudnya dia bilang begini bos. Jadi seolah-olah pemerintah Korea sudah memutuskan bahwa Indonesia untuk proyek KF21 disebut harus bayar tunai. Tidak boleh pakai pinjaman. Tidak boleh bayar pakai skema non-uang. Dan bahkan seolah-olah dia bilang politisi Indonesia minta komisi. Jadi dia ngomong udah macam betul aja ya kan. Bahasanya tegas, nadanya keras, dan kesannya seolah-olah itu keputusan resmi dan final dari pemerintah Korea Selatan. Bahkan dalam proyek ini, pejabat Indonesia yang terkait dengan proyek KF21 terkesan udah minta komisi duluan bos. Nah loh, macam betul aja. Masalahnya satu bos, setelah admin ceki-ceki di seluruh jagat maya internet, sumbernya pun ternyata nihil. Tidak ada pernyataan resmi pemerintah Korea Selatan yang seperti itu bos. Juga tidak ada rilis DAPA, tidak ada statement KAI seperti itu, bahkan tidak ada kutipan pejabat. Dan admin lihat saat ditanya di kolom komentar source-nya mana, dia malah nunjukin artikel Modis dan Reuters soal ekonomi makro Indonesia. Lah, itu artikel soal outlook ekonomi bos, bukan kontrak jet tempur. Senggol dong. Nah, jadi intinya jangan sampai kita tersesat dengan klaim-klaim dan opini sesat seperti itu bos. Bila perlu itu jangan diiyakan, dibalas lah. Karena kan nggak benar ya kan, belum ada buktinya. Dan jangan pula kita belum cek, kita belum pastikan tapi udah kita iyakan duluan. Karena kalau kita mau kritisi lebih dalam lagi, pertanyaannya, kalau Korea benar-benar minta bayarnya pakai cash only, kenapa masih ada pula lanjutan negosiasi dari Korea? Bagaimana fakta sebenarnya? Simak videonya sampai habis bos. Nah, sekarang kita masuk ke faktanya bos. Jadi ini admin ambil bukan dari akun opini, tapi dari media Korea bos. Pada tanggal 7 Januari 2026 kemarin, KAI, Korea Aerospace Industries, disebutlah melakukan pertemuan tertutup di Jakarta dengan Kementerian Pertahanan Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan dipimpin oleh Brigjen Angkatan Udara Jom Ginting, pejabat pengadaan Kemhan RI. Dan ini dilaporkan oleh media Korea seperti The Public dan The Guru. Topiknya apa? Jelas tentang kelanjutan KF21 bos. Bukan keluar dari proyek, bukan diputus, justru malah sebaliknya. Indonesia dikatakan kembali aktif bernegosiasi sebagai negara mitra KF21. Pembahasannya adalah tentang pembelian 16 unit KF21 Blok 2 dan ada upaya untuk mengamankan slot produksi lebih awal. Nah, kenapa slot produksi penting? Karena KF21 sudah lolos uji terbang tanpa kecelakaan bos. Selama 42 bulan, 1.600 sorti, 13.000 parameter uji dengan zero accident. Artinya jetnya bisa dipercaya dan sudah matang. Kemudian soal dana kontribusi, ini karena sudah disepakati pada Juni tahun lalu bos. Indonesia saat ini sudah bayar 500 miliar won. Dan sekarang sisa 100 miliar won bakal dibayar tahun ini. Dan yang paling penting, Indonesia justru dikatakan sedang membahas perluasan pinjaman dari Korea Exim Bank. Pemerintah Korea malah telah menyetujui secara prinsip dan detail teknis kini sedang dinegosiasikan. Nah,
Itu fakta dari media Korea sendiri, bos. Jadi sekarang kita tanya balik. Kalau benar katanya no loans, nggak boleh pakai pinjaman, ngapain pula Indonesia Korea bahas lagi perluasan pinjaman dari Korea Exim Bank, ya kan? Jadi di sini jelas bahwa klaim analis Korea itu tidak didukung oleh fakta, malah bertentangan dengan laporan media Korea sendiri. Dan jatuhnya jadi itu admin lihat hanya sebagai opini pribadi sendiri dia, bos, yang mungkin penuh dengan sentimen negatif. Dan jelas itu bukan kebijakan resmi negara. Nah, itu kalau menurut Mimin ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas sedikit untuk estimasi harga jual KF21 ini, bos. Oke, jadi ini sebenarnya sudah pernah admin bahas dulu, tapi kali ini admin ngutipnya dari Indomiliter aja ya, biar kalian lebih enak nyari sumbernya, bos. Tentang estimasi harga KF21. Kalau dulu kan admin ngutipnya dari media-media asing, bahkan media Korea sendiri. Jadi jujur aja, untuk estimasi harga KF21 ini bisa membuat jet-jet barat agak keringat dingin nih, bos. Jadi untuk KF21 Blok 1 yang fokus di misi Air Superiority, harganya dipatok sekitar 83 juta US dollar per unit. Murah kalau dibandingin dengan Rafale yang tembus 100 sampai 120 juta US dollar, Eurofighter Typhoon yang bisa nyentuh 130 juta US dollar, bahkan F-15EX yang disebut pemerintah kemahalan ini harganya mendekati 140 juta US dollar. Jadi KF21 ini jelas banting harga, bos. Kemudian kita naik ke blok 2. KF21 dibanderol sekitar 112 juta US dollar. Tapi di sini kita udah dapat jet multi-role penuh, bos. Dengan integrasi senjata udara ke darat, radar AISA buatan Korea, plus desain low observable. Jadi meskipun statusnya masih generasi 4,5, namun auranya udah mirip-mirip generasi kelima. Nah, yang bikin makin menarik, Korea Selatan berani pasang harga segini karena rantai pasokan domestik mereka udah matang, bos. 6 prototipe udah kelar diuji terbang. Produksi massal mulai 2026 dan harga dikunci supaya nggak liar kemana-mana, ya kan? Dan jet ini bukan lagi konsep, tapi sudah benar-benar jadi mesin perang, bos. Dan satu hal jelas, kini dengan estimasi harga ini KF21 sekarang bukan cuma alternatif murah, tapi juga jadi opsi paling rasional buat negara yang pengen jet modern tanpa APBN megap-megap. Dan kita Indonesia sebenarnya peluangnya sangat besar sekali, bos. Memang kontribusi kita dikurangi dan katanya kita nggak bakal dapat prototype. Tapi ingat, kita tetap dapat transfer teknologi dan bakal jadi rantai pasok produsennya. Ini sangat menguntungkan sekali bagi industri dirgantara Indonesia, bos. Dan kalau admin disuruh milih lanjut atau tidak, admin sih ya yes, lanjut. Jangan pikirkan perasaan, bos. Kalau kita mau maju, tetap mainnya kita harus pragmatis. Ada peluang langsung sikat habis. Masalah drama-drama ya biar aja, ya kan. Yang penting kita dapat teknologi, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.